Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 1 ingin membawakan judul materi tentang Discussion Making on the Rise and Uncertainty. Saya dari kelompok 1 mewakili teman-teman yang tidak sempat hadir secara bersama. Adapun nama-nama teman saya yang yaitu kelompok 1 yang akan saya sebutkan namanya yaitu Diki Darmawan, saya sendiri, Muhammad Syafrianto, dan saudari Noviana Simbagu. Di sini saya sebagai pembawa acara, dan lanjut kita ke pembahasan yang akan disampaikan Noviana Simbagu. Ya, teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas materi mengenai pengambilan keputusan. Apa itu keputusan? Keputusan adalah hasil pemecahan masalah yang dihadapi dengan tegas. Jiwa seorang pemimpin dapat diketahui ketika dia mengambil sebuah keputusan atau memecahkan suatu masalah. Dalam pembahasan kita kali ini, kita akan membahas mengenai kondisi-kondisi pengambilan keputusan. Dalam decision making ini, ada 3 kondisi di mana kita akan mengambil keputusan, yaitu yang pertama, kondisi tidak pasti, yang kedua, kondisi beresiko, dan yang ketiga, kondisi pasti. Saya akan membahas dulu mengenai kondisi pasti. Kondisi pasti ini adalah di mana ketika seorang manajer atau seorang pemimpin akan mengambil keputusan ketika dia sudah mempunyai informasi yang tepat untuk mendukung keputusan yang akan dia ambil. Jadi, keputusan yang diambil ini benar-benar sudah tepat. Dan kemudian, keputusan beresiko atau risk itu dalam kondisi ketika seorang pemimpin atau seorang manajer akan mengambil keputusan, namun informasi-informasi yang dimilikinya belum sepenuhnya mendukung keputusan yang akan diambil, sehingga keputusan tersebut dikatakan beresiko. Dan yang ketiga adalah kondisi keputusan tidak pasti, karena dalam kondisi ini seorang pemimpin atau manajer yang akan mengambil keputusan belum mempunyai informasi yang lengkap, belum mempunyai informasi yang tepat untuk mendukung keputusan yang akan dia ambil, sehingga kondisi tersebut tidak pasti. Dan kemudian apa-apa saja teknik-teknik yang digunakan dalam mengambil keputusan dalam 3 kondisi tersebut, yaitu kondisi pasti, kondisi beresiko, dan kondisi tidak pasti. Nah, kita akan bahas dulu mengenai kondisi tidak pasti. Teknik-teknik yang digunakan dalam menghadapi kondisi ini adalah seperti program linear atau analisis jaringan kerja, yaitu Critical Path Method atau PERT, Project Evaluation and Review Technique. Dan kemudian untuk kondisi risiko, di sini bagaimana cara teknik-teknik yang dipakai untuk menghadapi kondisi ini adalah simpangan baku atau standard deviation, dan kemudian juga seperti model keputusan probabilistik, ada model inventory probabilistik, dan model antrian probabilistik. Nah, bagaimana dengan kondisi tidak pasti? Dalam kondisi tidak pasti ini ada banyak teknik yang digunakan untuk menghadapi kondisi-kondisi tersebut. Teknik penyelesaian pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti ini, yang pertama ada kriteria maksimax, ada kriteria maksimin, kemudian ada kriteria Laplace, kriteria regret, dan yang terakhir adalah decision tree. Ya, sekian saja pemaparan tugas dari kelompok kami. Meskipun penulis menginginkan kesempurnaan dalam penyusunan tugas ini, akan tetapi pada kenyataannya masih banyak kekurangan yang perlu penulis perbaiki. Hal ini dikarenakan masih minimnya pengetahuan penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat penulis harapkan sebagai bahan evaluasi untuk kedepannya. Sekian saja pemaparan tugas dari kelompok kami. Kalau ada salahnya kami mohon maaf. Terima kasih.